Shalom saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan diberi kehidupan dan kesehatan dan pasti ada kesempatan-kesempatan di depan kita. Dan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kehidupan, saya ingin menyampaikan renungan singkat yang pagi ini saya beri judul Kasih Agape. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1-8a. Demikian firman Tuhan. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, itu diberitakanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh rakyat Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai di sana, ada gua dan Saul masuk ke dalam untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang ditentukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Saudara sekalian, kisah yang kita baca ini adalah tentang, sekali lagi tentang Raja Saul dan Daud. Daud dikejar seperti musuh bebuyutan, seperti pemberontak, seperti orang yang telah melakukan kejahatan tiada tara. Sedangkan Daud adalah orang yang paling berjasa bagi kerajaan Israel, bagi Raja Saul. Daud menjadi pemimpin para pengawal. Daud bahkan menjadi menantu raja. Tidak pernah Daud melakukan sesuatu yang buruk kepada Saul. Tetapi seperti renungan sebelumnya, Saul menjadi cemburu dan sakit hati karena dia tahu Daud besok akan menggantikan sebagai raja. Dan kemudian dalam kisah ini sampailah kabar kepada Saul bahwa Daud ada di satu pegunungan dinamanya En-Gedi. Dan itu ada gua-gua. Dan kemudian Daud dan orangnya ada di dalam gua di bagian dalam. Saul dengan orangnya dikatakan ada 3.000 orang terpilih yang memburu Daud. Bayangkan saudara. Lalu Saul sampai di sini rupanya capek lalu dikatakan buang saja. Tapi kesan saya dia tidak hanya buang, dia tertidur di situ. Sehingga pada waktu itu orang-orang Daud berkata, ini waktunya, kesempatan Tuhan telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lakukan apa yang kau pandang baik. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia hanya pergi dan memotong ujung jubah Saul. Dan saudara sekalian, kemudian Daud bahkan melarang orang-orangnya untuk melakukan kejahatan pada Saul. Saudara, apa yang kita lihat dari Daud itu adalah sebuah praktek dari apa yang namanya kasih agape. Kasih walaupun. Artinya walaupun orang itu menyusahkan kita, walaupun orang itu membenci kita, walaupun orang itu mau bunuh kita, tetapi Daud tidak membalasnya dengan kejahatan. Dia tetap tidak meluruskan tangannya. Saudaraku, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada umatnya. Jangan membalas. Kasihlah musuhmu. Bila mereka lapar, berilah makan. Kalau haus, berilah minum. Jika mereka tenang, berilah pakaian. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan itulah kasih agape yang menarik justru dilakukan oleh seorang Daud yang nyawanya terancam karena dikejar-kejar oleh Daud dan oleh Saul dan pasukan. Saudaraku, kita belajar supaya kita sebagai umat Allah menomorsatukan kasih. Kasih adalah hal paling utama, kata Paulus. Ada iman, ada pengharapan, dan yang terbesar ialah kasih. Semoga kita bisa mengasihi sesulit apapun karena kita anak-anak Allah yang harus melakukan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi anak-Mu yang penuh kasih. Belajar dari Raja Daud. Tidak menjadi kebanyakan seperti kebanyakan orang yang melakukan bahkan hal yang tercela. Daud telah mewujudkan kasih agape. Tolong supaya kami juga bisa mempraktekannya. Ini doa kami. Mohon berkat-Mu untuk kami, untuk gereja Tuhan, dan untuk negeri kami. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.